Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ica Yulia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dan simulasi backpropagation dengan Microsoft Excel dan kode Python atau QR problem. Oke, langsung saja ya kita masuk ke yang pertama. Nah, di sini itu ada contoh data AND. Nah, yang mana itu sebelum kita masuk ke QR itu kita kenalan dulu sama 3 fungsi logika dasarnya. Yang pertama itu ada AND, yang mana itu sini itu kita coba bayangkan ada 2 saklar lampu, yang dimana lampu akan menyala hanya jika kedua saklar itu dinyalakan bersamaan. Nah, kalau cuma satu yang nyala, yang mana itu lampu itu tetap mati. Terus kalau dua-duanya mati, ya berarti semuanya pasti mati. Nah, di grafik ini tuh kita bisa lihat titik-titik biru, biru dan orange. Yang mana itu titik orange-nya itu artinya itu output 1, sedangkan titik birunya itu outputnya 0. Yang dimana itu kalau titik oranye itu yang mana itu di sini tuh artinya itu lampunya nyala. Sedangkan untuk titik birunya itu lampunya mati. Nah, perhatikan di titik ini itu bisa dipisahkan dengan satu garis lurus. Teman-teman bisa lihat. Ini kita masuk ke contoh data OR-nya. Yang mana itu di sini tuh fungsi keduanya itu OR. Nah, sekarang aturannya itu lebih longgar. Yang dimana lampu menyala kalau sudah salah satu atau kedua saklarnya itu nyala. Nah, yang mana itu hanya kalau duanya mati, baru lampunya mati juga. Terus sama seperti AND, yang mana itu kalau kita plot di grafik, titik-titik ini masih bisa dipisahkan dengan satu garis lurus. Perseptron bisa menyelesaikannya dengan mudah. Nah, di sini kita masuk ke contoh data QOR. Yang mana itu QOR itu eksklusif OR. Yang mana lampu menyala hanya kalau kedua saklarnya itu berbeda. Yang mana satu on dan satu aktif. Terus kalau dua-duanya sama, maka dua-duanya on atau dua-duanya off, maka lampunya itu mati. Nah, coba kita perhatikan grafik QOR-nya. Di sini itu ada titik-titik biru dan oranye yang tersebar sedemikian rupa hingga tidak bisa dipisahkan dengan satu garis lurus. Yang dimana titik oranye itu ada di pojok kanan atas dan pojok kiri bawah. Nah, lompat-lompat seperti itu. Nah, di sini tuh ini tuh masalahnya. Yang mana di sini tuh kita akan buktikan di sepanjang video ini. Langsung saja kita masuk ke rumus utama perhitungannya. Nah, di sini itu kita pakai rumus yang dipakai perseptron untuk belajarnya. Yang pertama itu di sini itu ada rumus net input. Ini. Yang mana di sini tuh sigma sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus B. Yang dimana itu di sini itu kita bayangkan perseptron seperti otak mini yang punya dua antena. Dimana itu X1 dan X2-nya itu masing-masing bayangkan perseptron seperti otak mini. Masing-masing antena punya penguat sinyalnya.
Nah, jadi itulah W1 dan W2-nya yang kita sebut bobot atau wax. Ada juga parameter tambahan yaitu bias atau B, yang mana itu di sini tuh ibarat tombol sensitivitasnya. Kemudian di sini tuh ada fungsi aktivitasnya. Dari mana itu O-nya O sama dengan if, O-nya O atau output sama dengan if sigma lebih dari 0,1 atau sigma lebih dari 0 maka 1 selain itu 0. Yang mana itu setelah kita tahu besar sinyalnya, maka perseptron mengambil keputusan sederhana. Yang dimana kalau sigma lebih dari 0, lalu outputnya itu 1 atau ya, kalau tidak maka outputnya itu 0, seperti tombol on off. Kemudian kita masuk ke bagian errornya. Nah, di sini itu error Y min 0 sama dengan, maka akan menampilkan atau memberikan nilai error atau menampilkan error. Nah, yang mana itu di sini tuh Y-nya itu jawaban yang benar atau target, dan 0 itu jawaban si perseptronnya atau outputnya. Nah, dimana kalau Y sama dengan 1 dan 0 sama dengan 0, maka errornya itu 1. Yang mana modelnya itu salah. Jadi kita harus belajar lagi kalau Y sama dengan 0, maka errornya itu 0. Yang dimana itu 0-nya itu sudah berarti benar. Nah, jadi kita masuk ke update bobotnya. Di sini itu ada B baru, di sini ada B lama plus learning rate-nya kali error. Terus langsung saja kita masuk ke ini juga, bagian ini. Dimana itu di sini ada W1 lama plus learning rate-nya kali X1 kali error. Di sini akan menghasilkan nilai W1 baru. Kemudian di sini ada W2 lama plus learning rate-nya kali X2 kali error. Dimana itu di sini itu akan menampilkan nilai W2 barunya. Nah, jadi ini tuh cara perseptron belajar dari kesalahan. Yang dimana itu di sini itu at learning rate-nya itu 0,1. 0,1. Nah, dimana itu kalau errornya positif maka bobot naik. Sedangkan kalau error negatif bobotnya itu turun. Terus kalau errornya 0 maka bobotnya itu tidak berubah. Lalu yang terakhir itu ada rumus MSE. Nah, di sini itu ada error 1 pangkat 2 plus error 2 pangkat 2 plus error 3 pangkat 2 tambah error 4 pangkat 2 per 4. Nah, yang mana itu di sini itu MSE atau mean square error itu yang mana itu ukuran seberapa buruk performa model secara keseluruhan. Yang dimana semakin kecil MSE maka semakin bagus. Kemudian target ideal MSE-nya itu 0. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke perhitungan menggunakan Excel. Yang mana di tabel ini tuh kita ini semua bekerja di Excel. Kita masuk ke bagian Excel-nya. Nah, langsung saja misalnya itu di effort pertamanya itu di sini ada X1 yang mana itu X1-nya itu sama dengan 1, X2-nya itu 1, target Y-nya itu 0, bobot awalnya itu W1, yang mana itu hasilnya
3,0, W2 hasilnya 2,0, terus biasnya 0,0. Nah, di sini itu kita mulai hitung sigmanya. Mana di sini itu sigmanya itu 1 kali 3,0. Yang dimana 1,3 plus 1 kali 3,0. Mungkin tadi ada kesalahan ya teman-teman, langsung saja kita ulang ya. Nah, di sini tuh ada sigma. Kita akan cari nilai hasil dari sigmanya. Nah, di sini tuh ada 1 kali 3,0 terus ditambah 1 kali 2,0 terus ditambah 0,0. Nah, mana itu di sini tuh akan menghasilkan nilai 5,0 atau 5,0 ya. Nah, karena lebih dari 0, maka output 0-nya itu 1. Terus target Y-nya itu 0, tapi 0-nya itu 1. Jadi errornya itu 0 min 1. 0 min 1. Nah, itu di sini tuh akan menghasilkan min 1. Nah, bobot update-nya itu W baru, bobot update-nya itu 3,0 plus 0,1 kali 1 kali min 0, mana akan menghasilkan 2,9. Nah, di sini itu setiap epochnya itu B terus turun, mana itu 0,0 sampai min 0,1 sampai min 0,2. Kemudian W1 dan W2-nya itu juga pelan-pelan turun, dimana itu di sini itu mulai terus mencoba menyesuaikan diri. Nah, tapi di kolom MSE-nya itu nilainya selalu 0,25. Teman-teman bisa lihat 0,25. Nah, yang mana itu di setiap effort tidak pernah turun ke 0. Yang mana ini dibuktikan, ini bukti konsep bahwa perseptronnya itu satu lapis tidak bisa belajar QOR. Mana seberapapun effortnya itu effort yang kita jalankan. Nah, jadi begitu seterusnya ya, data kedua, ketiga, keempat, sampai selesai satu effort. Lalu mulai lagi dari awal dengan bobot yang sudah diperbarui. Nah, kalau kita perhatikan seluruh tabel setelah 55 effort, bobot W1 turun sekitar 0,2, bobot 2-nya itu turun sekitar 0,1 dan biasnya itu bergerak stabil. Tapi coba lihat nilai MSE-nya apakah mencapai 0. Nah, jadi nilai MSE-nya itu tidak mencapai 0 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita kembali ke PPT ya teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke simulasi Python-nya. Yang dimana itu kita menggunakan library keras untuk membangun perseptron satu lapis. Dimana itu kodenya itu melakukan hal yang sama persis seperti Excel tadi, tapi otomatis untuk 500 effort sekaligus.
teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi kita perhatikan kolom lossnya, yang mana itu nilainya itu turun terus. Epoch 1 sekitar 0,98, terus effort sampai Epoch 100 mulai turun, terus effort 500 sekitar 0,26. Mana itu modelnya itu mencoba belajar. Jadi sekarang itu kita perhatikan kolom akurasinya. Nah, yang dimana itu di sini tuh dari 4 data QR model hanya benar 2, tidak lebih. Yang dimana di grafik kurva lossnya itu turun mulus, tapi kurva akurasinya itu seperti garis lurus yang tidak mau naik. Kenapa bisa begini? Jadi kita akan jawab di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada hasil outputnya, yang dimana di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tuh proses pelatihan sebanyak 55 efforts, lalu model perceptron menghasilkan output sebagai berikut. Nah, yang dimana itu di sini itu 3 dari 4-nya benar, tapi selalu ada satu yang salah, yang dimana tidak peduli berapa kali kita ulang, selalu ada error yang tidak bisa hilang. Nah, di sini tuh bukti nyatanya bahwa ada suatu yang fundamentalnya itu salah. Bukan dari data, bukan juga dari learning rate-nya, tapi dari arsitektur modelnya itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian hasil dan output perseptornya. Yang dimana di sini itu model tidak berhasil menyelesaikan QOR secara sempurna. Yang mana itu misalnya itu kita diminta memisahkan apel dan jeruk di meja, tapi posisinya seperti ini, dimana pojok kiri atas itu jeruk, pojok kanan bawah jeruk, pojok kanan atas apel, pojok kiri bawah itu apel. Nah, kita itu coba buat satu garis lurus yang bisa memisahkan semua jeruk di satu sisi dan semua apel di sisi lainnya. Tidak bisa kan? Nah, itulah sama persis seperti QOR, yang dimana perseptron satu lapis hanya bisa membuat satu garis pemisah. Kalau datanya tidak bisa dipisah dengan satu garis lurus, maka disebut not clearly separable. Terus perseptron ini itu tidak akan pernah menyelesaikannya. Lalu MSE-nya itu di 0.25 sampai 1.0, yang dimana di sini tuh mengkonfirmasi hal ini. Kemudian ada error permanen yang tidak bisa dieliminasi ya teman-teman. Langsung saja masuk ke bagian pengaruh learning rate-nya. Nah, mana itu sebelum kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan, kita masuk ke bagian ini ya teman-teman. Ada satu hal penting lagi yaitu learning rate, yang dimana itu ini tuh seperti kurang langkah kakimu saat mendaki gunung dalam gelap, yang mana itu kita mencari puncaknya. Lalu kalau langkahnya itu terlalu berat, maka kamu bisa melewati puncak dan malah turun lagi ke sisi lainnya, yang mana itu bobotnya itu jadi tidak stabil atau lompat-lompat.
Terus kalau langkahnya terlalu kecil, maka kamu memang akan sampai, tapi butuh waktu yang sangat lama. Yang dimana nilainya itu 0,1 yang kita gunakan. Ternyata cukup pas untuk kasus ini. Yang dimana bobotnya itu berubah secara bertahap dan stabil. Yang mana itu tidak terlalu agresif dan tidak terlalu lambat. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama-tama itu di sini itu perseptronnya itu satu lapis itu ibarat otak yang sangat sederhana. Yang dimana itu dia itu mampu menyelesaikan AND dan OR. Kemudian tapi tidak mampu menyelesaikan QOR karena QOR-nya itu tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus. Kemudian yang keduanya itu simulasi di Excel-nya itu membuktikan secara manual bagaimana bobot dan biasnya diperbarui tiap iterasi. Kita bisa lihat sendiri proses belajarnya itu terjadi. Kemudian yang ketiga itu simulasi Python-nya itu dengan keras mengkonfirmasi hal yang sama, dimana itu loss turun tapi akurasi tetap mentok di 50%. Mana itu bukan salah codingnya, tapi memang keterbatasan arsitekturnya. Kemudian yang keempat itu learning rate-nya itu sangat berpengaruh, yang mana itu nilainya itu 0,1, yang dimana pilihan yang sangat stabil untuk kasus ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu yang mana itu solusinya itu untuk QOR itu menggunakan multi-layer perseptronnya yaitu atau MLV. Nah, dimana jaringan berlapis dengan minimal satu hidden layer dan fungsi aktivitasnya itu non-layer seperti sigmoid atau ReLU dan itu. Kemudian kita mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video 11 kita. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.